Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saya tetap mengajak Anda untuk melihat sisi-sisi dunia dari sudut pandang Injil harian kita. Dalam Injil hari ini kita menemukan ungkapan kemanusiaan Yesus. Yesus menangisi Yerusalem. Dan bagi kita, tentu saja ini ada sebuah inspirasi. Yesus juga sedang menangisi dunia kita. Berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dalam Injil hari ini kita melihat sesuatu yang sangat istimewa, yaitu kemanusiaan Yesus. Ia menangisi kota Yerusalem. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal dan terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat di mana Allah melawat engkau." Saudara-saudari, Yesus menangis bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya remuk redam melihat kota Yerusalem yang keras kepala dan buta untuk melihat kasih Tuhan. Maka Yesus berkata, "Karena engkau tidak mengetahui saat di mana Allah melawat engkau." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yerusalem adalah simbol dunia yang dingin. Kota yang seharusnya menjadi tempat damai dan doa, menjadi simbol dunia yang menolak kasih dan kebenaran ketika Yesus datang untuk membawa kebenaran di tengah-tengah umatnya. Karena itu Yesus melihat masa depan kota ini akan hancur karena tidak melihat Allah yang sedang melawat umatnya. Bukankah dunia kita sekarang ini juga menjadi seperti dunia Yerusalem? Hidup di mana zaman penuh dengan seruan dan himbauan, selamatkan bumi. Tetapi apa yang terjadi? Anda tahu sendiri. Banyak sekali seruan-seruan jaga perdamaian. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Anda tahu sendiri, yang terjadi justru sebaliknya. Bangunlah persaudaraan sejati, tetapi Anda sendiri tahu apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Namun di balik seruan ini kita justru harus melihat sesuatu yang mesti kita lihat sebagai sesuatu yang menjadi awal sebuah pembaharuan hidup. Maka seperti Yesus yang menangis atas Yerusalem, Tuhan mungkin juga menangis atas dunia modern kita ini. Kita semua tahu kebaikan tetapi enggan melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, membangun dunia yang damai, membangun dunia yang penuh persahabatan, memerlukan sebuah usaha. Karena damai itu tidak lahir dari sebuah himbauan,
tetapi dari sebuah pertobatan. Damai tidak lahir dari sebuah pidato, tetapi dari hati yang berubah. Itulah yang diminta Tuhan ketika Ia berkata tentang Yerusalem, Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Maka bila kita ingin perdamaian tanpa pengampunan, mana mungkin? Apakah Anda zaman sekarang ini melihat pengampunan itu sebagai sebuah kebutuhan? Atau justru kita tolak karena kita melihatnya sebagai sebuah kelemahan? Padahal Yesus berkata, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Apakah dunia membutuhkan pengampunan atau justru menolaknya karena dianggap lemah? Kita ingin lingkungan lestari, tetapi justru kita membangun gaya hidup yang konsumtif. Mana bisa? Kita ingin lingkungan yang lestari, tetapi kita mengeksploitasi untuk kemewahan kita. Mana mungkin? Maka kesederhanaan apakah masih dibutuhkan dunia ini? Karena kesederhanaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak membuat orang eksis. Mari kita melihat kembali apa yang dikatakan Yesus. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Apakah kesederhanaan lawan dari sikap konsumtif merupakan kekuatan kita? Kita ingin persaudaraan yang sejati, tetapi tidak mau menerima perbedaan. Karena perbedaan itu mengandaikan kurban. Menerima orang lain membutuhkan kelegaan hati dan kerendahan hati. Maka apa yang dapat kita lakukan secara sederhana saja. Saat kita memilih berdamai bukan marah, saat itulah dunia sedang disembuhkan. Kalau kita menanam satu pohon saja, pada saat itu bumi mungkin sedang tersenyum. Kalau kita tidak menyebarkan kebencian, pada saat itulah dunia tersenyum. Saudara-saudaraku, mari kita mendengar kembali kata-kata Yesus. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bukan untuk kemewahanmu, bukan untuk keterkenalanmu, bukan hanya untuk prestasi-prestasimu, tetapi damai sejahteramu. Maka mari kita berdoa supaya apa yang sudah kita usahakan menjadi sumber damai dan kesejahteraan bersama kita. Maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau menangisi Yerusalem karena Engkau melihat penderitaan yang akan datang. Hari ini kami percaya Engkau juga menatap dunia kami. Engkau menangisi dunia kami sambil Engkau berkata kepada kami, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Maka ajarkanlah kepada kami damai-Mu, tanamkanlah damai-Mu di dalam hati kami, agar kami memilih dan melakukan yang benar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.